Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Cimsalul Bangaol di podcast Sejenak Bermanfaat. Nah, di waktu yang indah ini kita bakal membahas sesuatu hal yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua di sini. Karena untuk pembahasan kita pada podcast kali ini itu pasti gak kalah menarik dari podcast-podcast sebelumnya. Nah, mungkin langsung aja nih kita undang dulu bintang tamu kita pada hari ini. Itu ada Mbak Cakep, mungkin bisa langsung berkenan hadir di sini. Halo Mbak. Iya Mbak. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu nih sama teman-teman di sini semua. Ini manggilnya saya, aku, kamu. Bebas. Ya, perkenalan saya Anissa Nolipa dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Waduh, kita di sini sama mbak-mbak dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Siap. Nah, jadi mungkin dari teman-teman juga bertanya-tanya, wah, ada mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan, berarti dalam artian di sini kita bakalan ngebahas tentang hewan atau yang lainnya? Nanti tungguin aja. Jadi mungkin langsung aja nih kita ke Mbak Anissa ya. Nah, untuk Mbak Anissa sendiri sekarang menempuh semester berapa Mbak? Semester 6 saya, Mas. Semester 6, berarti semester 6 itu udah masuk klinik-kliniknya ya Mbak? Ya, sudah lumayan lah. Untuk semester 6 itu mata kuliahnya apa aja Mbak? Untuk semester 6 sendiri itu ada ilmu bedah umum, terus ada kebidanan, terus ada apa lagi ya? Oke, banyak deh yang seru-seru. Waduh, Apa ya? seru ya berarti. Tadi saya dengar ada kebidanan ya. Iya. Kebidanan kan biasanya itu ada program studi kebidanan ya. Berarti itu di kedokteran kan juga dipelajari. Ada dong. Waduh. Gak kalah di hewan tuh gak kalah asiknya juga kayak di manusia. Nah, mungkin karena ini jadi topik yang mungkin seru buat dibahas hari ini. Itu kalau kebidanan, materi yang paling Mbak suka sendiri apa? Untuk kebidanan sendiri kan berarti kan tentang induk ya, Pak, anak sama induk. Yang paling saya suka tuh terkait ini Mas, terkait yang namanya distokia. Distokia. Apa itu distokia Mbak? Distokia itu kesulitan untuk melahirkan. Kesulitan untuk melahirkan. Nah, kayaknya karena distokia ini seru untuk dibahas dulu, kita mau cari tahu dulu dong sebenarnya distokia itu apa sih? Mungkin kita bisa saksikan video berikut ini dulu. Halo teman-teman Cat Story, pada video kali ini kami akan membahas permasalahan yang sering ditemukan oleh peternak sapi, yaitu kesulitan melahirkan atau biasa disebut dengan distokia teman-teman Cat Story. Distokia merupakan suatu kondisi sapi yang mengalami kesulitan beranak yang disebabkan oleh faktor induk maupun juga anaknya. Faktor induk yang menyebabkan distokia antara lain peradangan rahim, ukuran panggul yang kecil, kekurangan nutrisi selama kebuntingan, ketidakmampuan merejan, induk yang baru pertama kali melahirkan, kebuntingan pada umur yang terlalu muda, kurang dari 1,5 tahun, ataupun kurang gerak atau kurang eksersis selama kebuntingan teman-teman Cat Story. Sedangkan faktor yang disebabkan oleh anak antara lain yaitu ukuran anak yang terlalu besar, di mana disebabkan karena kawin suntik dari semen yang berbeda bangsa dengan postur tubuh yang lebih besar daripada induknya. Anak lahir kembar, anak salah posisi atau sungsang, kekurangan hormon, serta kematian anak di dalam rahim. Lalu, untuk gejala dari distokia atau susah beranak sendiri antara lain ambing atau penghasil susu, membengkak dan meneteskan kolostrum, kelamin betina membengkak, mengeluarkan lendir, merejan, dan posisi induk badannya itu membungkuk teman-teman Cat Story. Pengobatan distokia sebaiknya dikonsultasikan dan ditangani oleh dokter hewan atau tenaga medis veteriner dengan cara mengembalikan posisi anak pada posisi normal dengan cara didorong, diputar, maupun ditarik teman-teman Cat Story. Waduh, keren banget ya Mbak penjelasan dari video yang sebelumnya. Kalau ternyata saya pikir untuk distokia itu sendiri itu cuma adanya pada manusia doang, kan untuk hewan juga ada. Enggak Mas, jadi itu hewan itu sama kayak di manusia. Dia juga mengalami kesulitan melahirkan. Nah, itu untuk penyebabnya tuh seperti penjelasan dari video itu bisa disebabkan oleh faktor dari induk maupun dari faktor bayinya atau janin itu sendiri. Mungkin karena biasanya saya lihat ini kalau untuk hewan itu ya lahirannya udah lahir normal aja gitu. Ternyata ada yang
bisa dibilang tidak normal juga. Betul sekali. Nah, karena posisinya hewan yang barusan kita dengarkan di video itu familiar dan bahkan ada di sekitar kita, langsung aja nih, dan ternyata kita di sini bersama seorang peternak yang sudah sukses dalam merintis usahanya. Langsung aja kita undang ke sini bersama kita Ibu Vanessa. Halo Ibu. Shalom. Shalom. Dari ibunya bisa perkenalan dulu nih sama teman-teman Ibu. Iya, jadi perkenalkan saya Vanessa, salah satu pengusaha ternak di Jawa Barat. Oke, untuk peternakan sapinya itu peternakan sapi apa? Sapi perah. Saya pernah. Totalnya ada berapa ekor kira-kira? Jadi kurang lebih sapi saya itu ada 200 ekor. Wah, sudah banyak juga ya. Gitu. Nah, dari 200 ekor tersebut pastinya ibu juga sudah melihat beberapa kasus yang pastinya itu tidak normal-normal saja, baik itu dalam proses produksi, reproduksi, atau dalam hal-hal lainnya begitu ya. Nah, mungkin dari ibu nih sebagai sisi seorang peternak, itu kasus yang ibu lihat apakah di Stokya juga pernah? Soalnya kita tadi juga habis bahas Oh di Stokya. iya, di Stokya juga kami sering mengalaminya. Nah, kalau dari Mbak Anissa sendiri, karena kan Mbak Anissa pasti pernah magang. Di Iya. magangnya pernah nemu di Stokya enggak? Kalau di Stokya tuh belum pernah nih Mas. Saya tuh biasanya nemuin tuh paling belat, terus ya kayak cacing, kena cacing gitu. Waduh, masih hal yang Iya, masih hal yang Nah, karena di sini ada Ibu Vanessa yang notabene-nya sudah memiliki peternakan sapi dan banyak kasus-kasus di Stokya yang pernah yang sering ibu tangani itu biasanya gimana nih? Karena posisinya kan ibu seorang peternak dan nggak mungkin dokter hewan langsung bisa datang ya, apakah pasti ibu juga harus mengambil tindakan dong? Iya, jadi kalau ada kasus di Stokya, yang pertama kami lakukan itu mengurut induknya. Terus kalau udah beberapa jam masih nggak bisa keluar fetusnya atau anaknya, kita lakukan traksi pakai tali tambang. Setelah itu kalau masih tidak bisa, digulingkan karena mungkin fetusnya itu mungkin terbelit atau bagaimana gitu. Jadi ya digulingkan untuk ke posisi normalnya. Kalau masih nggak bisa, kalau sempat panggil dokter baru panggil dokter. Iya. Terus kalau dari Mbak Anissa sendiri nih, untuk untuk penanganan di Stokya ini, pastinya di kampus juga udah mempelajari katanya untuk alatnya itu apakah sama dengan yang kedokteran juga sudah enggak, pasti beda dong Mas. Jadi untuk alat-alatnya sendiri tuh banyak sekali macamnya, dan untuk penanganan dari distopia ini selain dari alatnya sendiri juga tentunya harus dibantu oleh manusia. Betul kan ya Bu? Betul. Tadi kalau Bu Vanessa bilangnya pakai tali ya gitu. Mungkin itu yang benar-benar dekat dengan lingkungan kita bisa pakai tali. Nah, pastinya kalau untuk kasusnya kan nggak mungkin pakai tali semua ya. Pasti masih banyak alat-alat lain yang dibutuhkan begitu ya. Jadi karena posisinya alat-alatnya masih banyak, kayaknya kita perlu nanya untuk yang memang benar-benar ahli di bidang ini sendiri gitu. Tapi sayangnya untuk beliau yang bersangkutan tidak bisa berkenan hadir di sini bersama kita. Jadi beliau bisanya berkenan dan menjelaskan ke kita melalui Zoom. Langsung aja kita dengarkan penjelasan terkait alat-alat untuk penanganan distopia. Perkenalkan, saya Tata sebagai salah satu dokter hewan yang biasa membantu dalam proses kesulitan melahirkan atau distokia pada hewan ternak. Nah, untuk proses membantu kelahiran hewan ternak yang mengalami distokia ini sendiri membutuhkan berbagai macam alat. Nah, apa aja sih alat-alat tersebut? Yuk kita lihat. Nah, jadi yang pertama itu ada obstetrical glove. Jadi penggunaan obstetrical glove ini sendiri tinggal kita masukkan ke tangan kita. Nah, fungsinya itu untuk apa? Fungsinya ini untuk melindungi dari kontaminasi saat membantu proses kelahiran. Biasanya kan untuk membantu proses kelahiran itu sendiri, kita menarik menggunakan tangan bisa kan? Nah, dengan tangan kosong sendiri itu akan membantu penularan zoonosis ataupun kontaminasi dari hewan tersebut ke diri kita. Jadi lebih baik untuk memakai obstetrical glove.
Kemudian, terdapat vaselin. Fungsi dari vaselin ini sendiri yaitu sebagai pelumas. Nah, kan kita udah make nih obstetrical glove-nya. Nah, kita gunakan vaselin pada obstetrical glove itu. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya sendiri agar tangan yang kita masukkan ke dalam saluran kelahiran hewan tersebut untuk membantu menarik fetus ya, itu tidak melukai dinding-dinding atau rongga saluran kelahiran pada hewan yang kita bantu. Kemudian terdapat kun crutch. Nah, jadi fungsinya kun crutch itu sendiri untuk membantu retropulsi ekstremitas apabila terjadi penekukan agar memudahkan tindakan ekstensi, traksi maupun rotasi. Kemudian terdapat tali. Nah, tali ini berfungsi untuk memfiksasi apa aja yang bisa kita fiksasi, yaitu pada bagian eh, ekstremitas, ekstremitas dari fetus. Kemudian kita juga bisa memfiksasi bagian kepala fetus ataupun apabila kita tidak bisa memfiksasi bagian kepala atau ekstremitas, kita juga bisa memfiksasi bagian tubuh fetus. Nah, tindakan fiksasi ini menggunakan tali berfungsi untuk memudahkan tindakan traksi atau penarikan tubuh fetus keluar. Selanjutnya ada introducer bengkok. Nah, introducer bengkok ini sendiri biasa dikaitkan dengan tali. Jadi, kan tadi saya bilang ya, apabila tidak terdapat kepala atau ekstremitas yang bisa kita fiksasi, kita bisa memfiksasi tubuhnya. Nah, untuk memfiksasi bagian tubuhnya itu, kita perlu bantuan dari introducer bengkok ini. Nah, jadi seperti yang dilihat ya, jadi itu dia fungsinya seperti melilitkan tubuh fetus, melilitkan tali pada tubuh fetus. Jadi memudahkan tali melilit pada bagian tubuh fetus yang akan difiksasi. Kemudian terdapat kait anus. Nah, kait anus ini berfungsi untuk mentraksi fetus atau menarik fetus ya, dengan cara dikaitkan ke daerah anus fetus sehingga fetus lebih mudah untuk dikeluarkan. Selanjutnya ada cry hook. Nah, cry hook ini berfungsi pada fetus yang telah mati. Jadi kait ini biasanya itu dikaitkan pada bagian mata fetus untuk mengambil fetus yang telah mati. Kemudian terdapat knife atau ya knife. Nah, atau embryotomy knife ya. Nah, knife ini berfungsi untuk memotong fetus dan menarik bagian-bagian kecil keluar dari tubuh induk. Jadi fetus yang telah mati eh, kita keluarkan dengan memotong fetus tersebut menggunakan fetotomy knife ini. Lalu selanjutnya ada wire saw. Jadi wire saw ini kawat ya. Fungsinya untuk memotong fetus yang telah mati atau fetotomi. Nah, selanjutnya, oke, sepertinya sudah semua beberapa alat yang saya sampaikan. Jadi untuk alat-alat ini sendiri ada yang berfungsi membantu kelahiran pada hewan yang sulit melahirkan atau distokia. Dan juga ada alat-alat yang berfungsi untuk membantu mengeluarkan fetus yang telah mati ya. Jadi ini ada obstetrical glove, ada vaseline, ada kunkrach, ada tali, lalu ada produser bengkok, dan juga ada kait anus. Nah, untuk membantu mengeluarkan fetus yang telah mati itu ada cry hook, ada petotomy knife, dan juga ada wire saw. Sebenarnya masih banyak lagi alat-alat yang bisa digunakan untuk membantu kelahiran fetus dan juga untuk mengeluarkan fetus yang telah mati.
Untuk selengkapnya mungkin bisa dicari-cari lagi di Google atau di internet. Nah, sekian penjelasan terkait alat-alat yang dapat digunakan untuk membantu kelahiran distokia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Waduh, keren banget nih pemaparan dari Dokter Tata. Informatif sekali menyampaikan terkait alat-alat untuk penanganan daripada distokia itu sendiri. Nah, semoga melalui pemaparan tersebut menambah wawasan dan pengetahuan juga kepada Mbak Anissa dan Bu Vanessa di sini. Semoga untuk Bu Vanessa untuk usahanya semakin lancar dan semakin pro lagi ya untuk menangani distokia dan kasus-kasus lainnya. Untuk Mbak Anissa juga semoga kuliahnya lancar biar bisa jadi dokter hewan dan mengikuti jejak daripada Dokter Tata sendiri. Maka dengan itu juga pemaparan materi dari Dokter Tata itu sebagai bentuk di penghujung pada podcast kita pada hari ini. Sampai bertemu kepada teman-teman sekalian di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye.